Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Om Anubadrah Kratau Yantu Iswatah. Semoga pemikiran, ide-ide yang baik datang dari segala arah. Para guru, para sahabat, para master, saya mohon izin di tahun baru ini semoga para sahabat, para guru, para master semua dalam keadaan penuh dengan kesehatan, kekuatan, keberlimpahan. Dan saat ini saya ingin berbagi tentang bagaimana meditasi memberikan pengaruh yang baik, yang sehat, yang kuat, yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Sri Bagawan Sri Prada Baskara telah mempraktekkan meditasi sejak kecil, ya. Sekarang sudah hampir mungkin lebih dari 30 tahun, yang merupakan ajaran dari orang tua, ajaran dari kakek, dan kemudian diturunkan yang awalnya memang tidak mudah, yang awalnya membingungkan, yang awalnya memang penuh dengan pertanyaan. Namun seiring dengan waktu mempraktikkan, walaupun waktu masa itu kadang-kadang dipaksa, kadang-kadang memang diarahkan. Nah, membutuhkan beberapa lama untuk betul-betul mendapatkan hasilnya, rasanya, dan juga bagaimana cara menggunakan kekuatan dari meditasi itu sendiri. Nah, banyak sekali keajaiban-keajaiban, hal-hal mistis, hal-hal yang sifatnya logis juga, dan bahkan sangat powerful yang saya rasakan dari kecil. Itu terjadi walaupun memang ada hal juga yang kadang-kadang di luar jangkauan berpikir saya di dalam menjalani kehidupan. Nah, tentunya ini tidak terjadi pada diri saya saja. Jadi pada dasarnya semua makhluk kehidupan ini memiliki keajaibannya masing-masing, memiliki mistisnya masing-masing, memiliki bagian-bagian yang di luar dari logika berpikirnya. Dan itu hal mendasar terjadi di setiap orang, terutama orang-orang yang memiliki keyakinan dan mampu menemukan jati dirinya, menjadikan sebagai tuntunan melangkah ke depannya, dan tentunya kekuatan semesta agung juga ikut memberi petunjuk, pancaran sinar suci, dan juga cahaya-cahayanya, artinya petunjuk-petunjuknya yang membuat dirinya itu seolah-olah ada yang menjaga, seolah-olah ada yang memberi petunjuk, seolah-olah ada yang melindungi. Nah, tentunya dalam proses berpengalaman hidup tidak terlepas dari yang namanya karma wasana. Karma wasana itu artinya catatan atau memori kehidupan yang tertuang atau tertulis di dalam jiwa kita, yang kita bawa dari kehidupan sebelumnya. Artinya kehidupan yang sebelum kita lahir. Nah, jadi dalam perspektif yoga, dalam perspektif spiritualitas, dalam perspektif pemahaman secara kerohanian atau spiritualitas, ya, atau beyond the mind, beyond the life, melampaui hidup ini, sebetulnya kita sudah ada sebelum kita lahir. Nah, terlepas dari bagaimana para sahabat memahami dan juga mengerti ataupun mempercayai hal tersebut, tentunya setiap individu pasti memiliki pemahaman, pengertian, dan juga kepercayaan yang berbeda. Namun dari perspektif yoga, kita mengenal istilah punarbawa atau reinkarnasi. Nah, jadi kita ada sebelum tubuh ini terjadi. Nah, bagaimana meditasi itu bagian dari jalan, dan bahkan kalau Aji sendiri adalah satu-satunya jalan yang Aji gunakan untuk terhubung ke sang jati diri yang paling dalam. Karena keterhubungan dengan sang jati diri yang terdalam inilah barulah kita memungkinkan bisa kita terhubung dengan Tuhan. Jadi bisa sederhana, bisa begitu kompleks, tergantung bagaimana
kita betul-betul menggunakan kapasitas kita sebagai manusia, manusia yang berkesadaran, manusia yang memiliki akal budi, ya, memiliki lapisan-lapisan yang harus kita manfaatkan, kita gunakan sebaik mungkin untuk mencapai sejatinya diri kita sendiri. Itu. Nah, meditasi yang saya praktekkan sudah lebih 30 tahun ini, ya, 30 tahun sudah mempraktikkan meditasi dan kemudian menemukan ajaran yoga melalui proses meditasi itu sendiri, petunjuk-petunjuk dari dalam, dari ide-ide, dari pawisik ataupun wahyu-wahyu pribadi, karena memiliki berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang harus mendapatkan jawaban secara holistik, yang kadang-kadang jawabannya tidak bisa kita temukan dari orang lain, dari membaca ataupun dari pengalaman langsung. Itu kadang-kadang tidak bisa dapatkan jawabannya dari beberapa tersebut, sehingga perlu mendapatkan jawaban melalui tapa brata, perlu mendapatkan jawaban melalui semedi, melalui meditasi, melalui perenungan, melalui kontemplasi. Itulah sebabnya di 2010 saya mulai menemukan ajaran yoga asana maksudnya. Itu walaupun memang meditasi itu udah bagian dari yoga itu sendiri. Nah, jadi 15 tahun mempraktikkan yoga dan sudah lebih dari 10 tahun mengajarkan yoga, dan 10 tahun itu juga, terutama dari tahun 2017, ya, hampir 10 tahun juga, mulai mentraining atau mengajarkan para yogi untuk menjadi guru yoga. Itu para yogi, atau yogi itu artinya orang yang mendedikasikan dirinya, hidupnya, perjalanannya di jalan yoga. Itu disebut seorang yogi. Dan kemudian menjadi guru yoga artinya menjadi acarya. Itu untuk menjadi instruktur yoga. Walaupun memang di dunia yoga ini begitu luas, apalagi di zaman modern sekarang ini atau di zaman postmodern ini, yoga itu bentuknya, munculnya berbagai macam. Namun arahnya semua adalah untuk mencapai keseimbangan, keselarasan, kebahagiaan, kesehatan, dan to feel good, ya, to feel good, untuk membuat diri kita betul-betul berada di puncak kesehatan sebagai diri kita yang memiliki tubuh ini. Itu. Nah, jadi seperti itulah pengalaman saya, dan kemudian melalui Pasraman Bali Healing Spirit, dan kemudian ada Healing Academy di mana saya mengajarkan, mentraining dan juga mengarahkan para guru yoga, ya, para yogi untuk menjadi guru yoga dengan mentraining 200 jam selama 1 bulan untuk certified secara internasional. Di sana juga saya mengarahkan untuk bagaimana yoga yang benar, terstruktur, aman, dan menyehatkan. Begitu juga pranayama yang benar, terstruktur, dan menyehatkan, termasuk meditasi di dalamnya. Nah, meditasi adalah bagian yang paling puncak dalam ajaran yoga, yang kemudian diikuti dengan semedi atau samadhi. Nah, inilah poin puncak tertinggi dalam ajaran yoga. Itu puncak tertinggi dalam ajaran yoga, dan sekaligus bagian yang mendasar yang harus dijadikan sebagai pola hidup. Karena ini akan menjadi tuntunan, menjadi pegangan, menjadi petunjuk, sehingga segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini betul-betul terhubung dengan esensi, maksud, tujuan secara sejatinya. Gitu, secara sejatinya. Makanya kenapa meditasi kadang dianggap mampu menyembuhkan, meditasi dianggap mampu membangun kesadaran yang lebih dalam, lebih tinggi, lebih luas. Meditasi dapat membangun kesehatan, keseimbangan, dan keselarasan di dalam batin. Meditasi membangun kepekaan intuisi, meditasi bahkan menarik rezeki,
meditasi menarik jodoh, meditasi menyelesaikan masalah, meditasi mempercepat penyembuhan, meditasi bahkan untuk keselamatan dan lain sebagainya. Nah, di awal-awal sejak kecil saya mempelajari meditasi, apa yang disebutkan tadi itu menjadi hanya sebagai efek samping sebetulnya. Hanya sebagai bonus. Tapi esensi dari meditasi itu sendiri adalah bagaimana kita terhubung dengan sang jati diri, sehingga menjadi nyaman menjadi diri sendiri, sehingga menjadi lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia, dan betul-betul diri sejati menjadi menjadi sentral. Nah, ketika kita mampu menjadikan si jati diri ini dijadikan sebagai center, barulah kita akan mudah melihat menggunakan tubuh ini dan semua lapisan-lapisan yang dititipkan dan diberikan oleh Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa, itu di bawah kendali dari Sang Jati Diri. Nah, jadi meditasi itu membawa kita untuk lebih masuk ke dalam, mengenali lapisan-lapisan diri atau saudara-saudara di dalam diri kita, sehingga kita tahu bagaimana mengarahkan si saudara-saudara kita untuk menggunakannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya hadir di muka bumi ini. Nah, dari sana semua lapisan ini paham dan tahu tugasnya. Dan sekaligus saya secara pribadi sebagai sang diri sejati paham dan tahu bagaimana mentreatment, bagaimana menginstruksikan, bagaimana memberi makan, bagaimana menguatkan, bahkan melatihnya si masing-masing lapisan tersebut, si bagian-bagian di dalam diri kita untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, di saat itulah kemudian makanya apa yang disebutkan tadi bahwa meditasi untuk penyembuhan, meditasi untuk kekayaan, meditasi menemukan jodoh, meditasi untuk keseimbangan, kesehatan, meditasi keselamatan, meditasi apapun yang kita inginkan menjadi lebih mudah terwujud. Apapun yang kita mau menjadi seperti ajaib. Nah, itu karena sebetulnya keajaiban atau mistisme sebetulnya dimiliki oleh setiap orang. Nah, cuman ada yang mampu mengaksesnya, ada yang tidak tahu bagaimana mengaksesnya, ada yang sama sekali tidak punya akses menuju ke situ. Karena apa? Karena terlalu banyak stres, terlalu banyak kebencian, terlalu banyak begadang. Kenapa begadang? Bisa mengganggu intuisi dan segala lapisan di dalam tubuh. Itu nanti akan dijelaskan dalam video yang berbeda. Karena terlalu banyak drama, karena terlalu banyak hal-hal yang bukan menjadi bagian dari tugas hidup kita. Nah, itulah sebabnya kenapa ajaran-ajaran spiritualitas apapun itu pasti mengajarkan kita hidup yang lurus-lurus saja. Sebetulnya hidup ini tidak selurus begitu juga. Sebetulnya kita harus hidup secara dinamis, menjadi diri sendiri, kadang naik, kadang turun. Kita mampu secara alami mengikuti ritme dari alam itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa agama memiliki dogma-dogma, doktrin-doktrin. Sebagian orang mungkin tidak nyaman, sebagian orang merasa terlindungi, sebagian orang merasa ada yang memberikan tuntunan hidup. Makanya kembali ke sang diri sejati. Apakah suka dengan dogma, apakah suka dengan doktrin, apakah suka dengan kebebasan, apakah suka dengan sifatnya pengabdian, adventure atau perpetualangan. Jadi silakan kembali ke diri masing-masing, sehingga meditasi yang saya sudah buatkan di dalam buku Rahasia Kekuatan 7 Cakra dan juga beberapa meditasi-meditasi yang sudah saya sharing, itu semua adalah hasil dari pengalaman, penelitian, perancangan, sehingga menjadi sesuatu yang semoga bermanfaat bagi para sahabat semua. Ya. Nah, jadi karena menemukan jati diri inilah kemudian banyak keajaiban dan hal-hal mistis mudah terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan halangan-halangan mungkin secara logika itu bisa membuat kita gagal, tapi dengan meditasi, dengan kita betul-betul deep, betul-betul dalam, sehingga menjadi doa. Yang berdoa itu bukan pikiran, bukan nafsu, bukan keinginan.
Tapi yang berdoa itu adalah sang diri sejati atau sang jiwa. Itulah sebabnya kenapa membutuhkan meditasi. Sehingga tahu sang jiwa arah hidup ini seharusnya kemana. Itu arah hidup ini seharusnya kemana. Sehingga itulah yang menuntun. Jadi tidak ada petunjuk, terasa lebih mudah, penuh rasa syukur, penuh rasa ulas asih, penuh dengan keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kita. Sehingga kita lebih jauh dari drama-drama kehidupan, ketakutan, kecemasan, anxiety, kebencian, kesedihan, ataupun energi-energi yang membuat kita itu semakin turun, semakin down, semakin jatuh, sehingga apapun yang kita lakukan selalu gagal. Nah, itu akan menjadi dijauhkan dari semuanya itu. Kalau misalnya kita menemukan jati diri kita, yaitu melalui meditasi. Nah, semoga ini berkenan. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan di komen. Dan semoga di tahun baru ini, tahun 2026, kuda api, penuh dengan keberlimpahan, penuh dengan semangat, penuh dengan kesuksesan. Om Santi, 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 Om. Oke.